Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fikri dengan NIM 2110422013. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sel tumbuhan, agar kita dapat mengetahui organel-organel dari sel tumbuhan, serta fungsi dan letak organel-organel tersebut. Maka mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini sudah dapat kita lihat gambar dari sel tumbuhan tersebut, yang mana organel-organel penyusunnya yaitu terdiri dari ini adalah dinding sel. Di antara dinding sel terdapat lamela tengah. Lamela tengah berfungsi sebagai perekat antar dinding sel. Dinding sel tumbuhan berfungsi mempertahankan bentuk sel dan mencegah kehilangan air yang berlebihan. Baiklah, selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel berfungsi sebagai media transportasi molekul serta bersifat selektif semi-permeabel. Baiklah, selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus mengandung gen dan mengontrol aktivitas genetik. Nukleus tempat terjadinya proses replikasi dan transkripsi DNA. Nukleus terdiri dari 3, yaitu selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Dan selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berbentuk tubulus, sedangkan yang kasar berbentuk kantung atau sisterna. Retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan pada yang halus tidak. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat dan racun. Dan sedangkan pada retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam membuat protein, sekresi, dan membentuk membran sel. Selanjutnya ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Ada 2 jenis ribosom, ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas berada di sitosol. Protein yang dihasilkan akan digunakan untuk sel itu sendiri. Ribosom terikat melekat pada retikulum endoplasma kasar. Protein yang dihasilkan digunakan untuk struktural atau enzim. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola pada tumbuhan hanya satu atau tunggal dan ukurannya cukup besar. Kemudian vakuola pada tumbuhan ini dibagi 2 nama. Yang pertama vakuola makanan dan yang kedua vakuola kontraktil. Pada vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan pada vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk sisterna. Badan Golgi memiliki sisi cis dan sisi trans. Badan Golgi dapat menghasilkan makromolekul. Dan badan Golgi ini berfungsi sebagai tempat pemilahan, finishing, dan packaging protein dan non-protein sebelum dikirim keluar sel. Dan berikutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah salah satu organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas memproduksi gula melalui fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau atau kita sebut dengan klorofil. Dan terdapat juga mitokondria. Mitokondria tempat respirasi seluler. Mempunyai membran lipid ganda dan protein, membran luar mulus dan membran dalam berlipat-lipat atau krista. Mengandung DNA dan ribosom. Selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom adalah tempat reaksi oksidasi dalam sel. Peroksisom mendetoksifikasi senyawa berbahaya dengan cara mentransfer hidrogen ke oksigen menjadi H2O2. Peroksisom terspesialisasi atau glikosisom ada pada jaringan lemak biji tumbuhan. Berfungsi menginisiasi perubahan asam lemak menjadi gula saat perkecambahan. Dan selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton sebagai penyokong dan mempertahankan bentuk sel sebagai media mobilitas organel sel. Sitoskeleton terdiri dari 3 tipe, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Dan berikutnya yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan saluran terbuka pada dinding sel yang menjadi jalur pertukaran molekul antara sel-sel yang bersebelahan. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.